pulang dulu. Iya. Kalau gitu ya. Bisa memang. Di record ya Pak hari Iya boleh. wawancara. Boleh. Ya mungkin draft pertanyaannya kan sudah dapat di-share ya oleh untuk kelompok saya. Dan di sini kan ada di Bisnet ini ada jaringan apa yang digunakan maksudnya? Oke. Pertama-tama saya mau menjelaskan untuk jaringan-jaringan yang di cover oleh layanan dari sisi Bisnet ini ya Mas. Mbak, ini ada Mas juga ya? Siapa ya? Ada beberapa orang ya. Ya sebelumnya salam kenal ya semuanya ya. Kalau saya Vicky untuk area koordinator wilayah Kelapa Gading. Ya, sebelumnya terima kasih banyak nih untuk dikasih kesempatan untuk menjelaskan produk-produk dari layanan Bisnet ataupun perihal jaringan-jaringan dari Bisnet di wilayah untuk saat ini area Kelapa Gading. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya udah diinformasikan ke saya ya. Betul Pak. Jaringan yang pertama adalah jaringan apakah yang dipakai di Bisnet ini? Jaringan yang digunakan oleh Bisnet dari tahun 2000, di Bisnet ini kan berdiri dari tahun 2000 ya Mas, ya Mbak, ya semuanya. Sampai saat ini kita selalu berkembang dengan beberapa teknologi yang sebelumnya. Nah, ada beberapa teknologi yang kita lakukan migrasi dari yang sebelumnya hanya fiber optik di jaringan utama, di jalan-jalan utama. Lalu untuk perumahan, untuk high class building seperti kantor-kantor, kita ada beberapa jaringan yang mana di situ jaringan utamanya dari full fiber optik sampai ke modem utama. Kita sudah saat ini menggunakan teknologi yang terkini saat ini. Kabel yang digunakan layanan fiber optik ini dikombinasikan dengan beberapa perangkat tambahan, yaitu dari perangkat GPON. Dari kabelnya sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan kenapa sih harus jenis itu Pak? Iya, maksudnya gimana? Kabel jenis siapa Pak tadi Pak? Kabel fiber optik. Iya. Iya. Itu kenapa dipilih sebagai solusi terbaik untuk menyambungkan yang lain? Karena sampai saat ini teknologi fiber optik ini yang paling bagus ketimbang teknologi yang sebelumnya, koaksial atau tembaga. Mungkin kalian yang mungkin pernah berlangganan layanan ISP yang lain, contohnya First Media. Kalian tahu nggak kabel apa yang digunakan First Media? Yang di luar fiber optik. Oh, Pak. Ya apa Mas Askar ya? Bumbu Pak. Apa yang digunakan? Suaranya nggak ada ya? Yang digunakan dari First Media bukan fiber optik untuk saat ini, dia menggunakan koaksial. Mungkin kedepannya mereka akan upgrade ya, sama halnya dengan Bisnet. Setiap ISP pastinya mereka akan berkembang mengikuti teknologi-teknologi pada saat itu. Jadi dengan kemampuan yang digunakan saat ini, fiber optik jauh lebih baik ketimbang jaringan kabel koaksial atau tembaga. Itu. Nah, nanti kedepannya balik lagi nih, apa sih yang dihubungkan dari setiap modem Bisnet ke setiap pelanggan Bisnet ini mau digunakan seperti apa topologinya? Karena ada beberapa topologi ya Mas. Beberapa topologi yang digunakan untuk ke sisi customer. Misalkan nih contohnya, customer menggunakan
customer memiliki rumah 2-3 lantai. Customer memiliki 2-3 lantai. Apakah bisa mengcover 3 lantai tersebut dengan satu modem? Pasti tentunya nggak bisa. Nah, perangkat tambahan lah yang digunakan untuk menjangkau ketiga lantai tersebut. Ini beberapa jaringan ya Mas ya. Ini masih seputar jaringan. Supaya nanti ada gambaran gitu. Misalkan di lantai 1 modem utama diletakkan di sana, terus nggak tercover nih di lantai 2, lantai 3, pasti mempengaruhinya di jangkauan. Nah, dari situ, dari modem utama tersebut pada dasarnya jangkauan modem ini 10 meter dengan radiusnya ya, radius 10 meter. Apabila lebih itu bisa, cuman nantinya tidak bisa maksimal deliver bandwidth-nya ke setiap device, itu ke setiap handphone yang terkonek ke WiFi. Nah, itu harus menggunakan perangkat tambahan. Kalau di Bisnet itu perangkat tambahannya namanya Mesh WiFi Deco M4 dari TP-Link. Mungkin bisa di-share, bisa dilihat dari YouTube apa itu Mesh WiFi. Jadi ada gambarannya di situ. Memang untuk saat ini teknologi tersebut yang paling bagus di tahun 2020 ya. Saat ini yang kita gencarin. Nah, yang untuk yang apa ada yang ditanyakan lagi dari sini? Apa lanjut ke nomor 2? Oh iya, saya potong ya Pak, maaf. Tadi kan Ya. nyambung ke topologi Pak. Mungkin dari yang sering nyambung di Bisnet ini topologi jenis apa Pak yang sering dipasangkan gitu? Misalkan kalau di gedung-gedung mungkin menggunakan topologi ring atau Kita ring, tipe ring. Jadi gini, misalkan di suatu komplek perumahan nih, komplek A, ada jalur jaringan infrastruktur dari Bisnet. Deliver bandwidth yang dilakukan dari sisi Bisnet ini ke rumah A ini nggak hanya satu lokasi, ada beberapa area lain yang mengitari area perumahan tersebut. Jadi bentuknya ring. Rumahnya di tengah-tengah nih, komplek perumahannya. Dia bentuknya ring. Ketika salah satu putus, jaringan kabel putus, dia bisa mendeliver melalui jalur yang lain topologinya. Gitu. Secara ininya ya, gambarannya ya. Dia modelnya ring tipikalnya. Salah satu jaringan putus di perumahan komplek A, dia menggunakan jalur deliver yang lain untuk sampai ke titik A tersebut. Gitu. Jadi dia nggak langsung mati internetnya, tapi down karena semuanya lewat jalur tersebut yang putus tadi. Gitu. baik Pak. Mungkin dari pertanyaan pertama itu sudah cukup jelas. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Ya, untuk yang kedua, selama berapa lama jaringan ini dapat beroperasi? Untuk saat ini masih tetap beroperasi ya, Mbak. Untuk jaringannya, maksudnya apa nih? Dalam artian apa? Apakah dari perangkatnya atau dari operasional dari bisnetnya? Apa ini maksudnya? Mungkin ini kan Masih ambigu soalnya. Dapat beroperasi ya pasti selanjutnya akan beroperasi. Karena pasti ke depannya teknologi internet ini akan berkembang. Orang-orang pasti akan butuh layanan internet. Bisa jadi bahan kebutuhan utama lah menurut saya. Nggak ada internet, orang pasti bete, ya kan? Ada nggak yang sehari nggak bisa hidup tanpa internet di sini? Ada nggak? Nggak main Mobile Legends sehari aja udah gabut. Saat ini masih tetap selama ini masih beroperasi sih. Untuk beberapa tahun ke depan pun masih beroperasi. itu untuk jaringan internetnya ya Pak. Untuk jenisnya kan tadi apakah ke depannya mungkin ada perkembangan lagi Pak? Tadi kan menggunakan kabel fiber optik. Ya, apakah ada perkembangan lagi? Apakah tidak menggunakan kabel atau kabelnya mengganti menjadi yang lebih satelit, wireless. Kita nggak main di situ.
Mungkin kalau kalian bisa lihat yang kayak semacam VSAT, Indosat, satelit, itu dia mainnya yang kayak gitu ya, satelit. Kita enggak, kita mainnya Evo. Tapi nanti ke depannya apabila ada perkembangan teknologi lagi yang lebih baik dari fiber optik, ya mungkin pasti kita akan mengikuti perkembangan. Itu nggak selamanya jaringan ini, oh udah yang paling terakhir nih, ya kan? Nggak mungkin. Pasti sesuai perkembangan zaman. Kita ikutin di situ. Sejauh ini ya, dari 2020 berdiri kan beberapa jaringan kan sempat di-upgrade dari sisi bisnet. Dulu kita pernah juga menggunakan kabel koaksial 2015 ke 2016, tahun 2015 ke 2016 kita mulai migrasi semua jaringannya full fiber sampai ke rumah-rumah. Sebelumnya koaksial kita, hampir sama dengan First Media. Dan kita mengikuti perkembangan zaman. Itu aja. Pasti inovasinya seperti itu kalau dari sisi bisnis. Itu ada yang ditanyakan lagi? Apa ada yang ditanyakan lagi? Apa lanjut? Lanjut Kak, lanjut ke Lanjut. selanjutnya. Ya. Oke. Mana saja yang menjadi ruang lingkup dari bisnet? Oke, jangkauan mana saja yang menjadi ruang lingkup dari bisnis? Kita ada beberapa segmentasi ya, Mas. Segmentasinya ini kita yang pertama ada yang retail, ada yang bisnis. Ya kan? Retail sama bisnis, ada juga jalur high-rise building atau gedung-gedung perkantoran. Itu yang kita cakup. Ada juga hospitality untuk rumah sakit. Beberapa cakupan itulah yang akan kita garap untuk dilakukan expand. Di segmentasi retail itu ada perumahan, apartemen. Yang kedua segmentasi ruko, UMKM itu kita cover juga sama. High-rise building, gedung-gedung perkantoran itu sama. Itu layanannya beda-beda juga. Gitu. Kita kan ada beberapa layanan untuk di bisnet ya. Yang pertama untuk yang layanan bisnet home ini untuk perumahan sama apartemen. Segmentasinya retail. Kalau yang buat gedung-gedung, rukan itu layanan dari Metronet untuk layanan bisnis UMKM. Ada juga yang segmentasi bisnis yang ke atas nih, perusahaan-perusahaan besar. Contohnya yang di layanan dedicated yang banyak dilakukan pemasangan instalasi di perusahaan-perusahaan. Contohnya ada yang tahu Line Superindo? Itu menggunakan bisnet. Superindo. Iya, beberapa cabangnya. Pusatnya itu menggunakan bisnet. Tokopedia, Gojek. Data servernya menggunakan bisnet. Bukalapak, JDID, salah satunya itu menggunakan bisnet. Itu sistemnya gimana Pak? Kok bisa nyambung bisnet? Iya, karena kan bisnet sistemnya ini gini, ya per segmentasi penjualannya, per segmentasi. Kalau memang pelanggan atau perusahaan tersebut ingin berlangganan, dia disesuaikan segmentasinya. Kalau yang buat retail, buat rumah-rumah nih, buat anak-anak sekolah, buat orang tua, itu segmentasinya bisnet home. Ya kalau buat yang di perkantoran, ya segmentasinya Metronet. Ada juga yang dedicated, gitu. Nah yang dedicated inilah yang premiumnya dari layanan bisnet. Premium ini yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar supaya meminimalisir kendala-kendala dari layanan internet ini supaya nggak putus. Karena di layanan dedicated ini dengan garansi SLA 99,8% dalam 1 tahun nggak boleh ada kendala sama sekali. Internet down tuh nggak boleh. Nah itulah layanan premiumnya dari bisnis. Layanan dedicated yang digunakan perusahaan-perusahaan besar saat ini ya. Tuh. Tadi berlangganan Pak. Ya, yang berlangganan tadi apakah misalnya ada paket yang ditawarkan oleh bisnet atau biasanya yang berlangganan ini apakah paket per bulan atau per tahun? Oh gitu? ya, ada yang per bulan, ada juga yang per tahun.
tergantung dari manajemen mengeluarkan promo tersebut. Pastinya itu rata-rata untuk yang layanan per tahun itu banyak ke segmentasinya di perumahan atau retail. Kalau layanan bisnis cukup jarang, karena memang peruntukannya buat perkantoran. Gitu. Cukup mungkin Pak di Lanjut ya, yang keempat ya. Mengapa jaringan internet pada jenis tertentu lebih dibutuhkan? Apa saja keunggulannya? Yaitu yang tadi hampir sama dengan yang layanan nomor 3 ya. Sesuai kebutuhan pelanggan. Jaringan internet ini ada beberapa paket yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Yang pastinya nggak mungkin dong layanan bisnis digunakan untuk layanan perumahan. Misalkan nih di rumah mau pakai layanan dedicated, nggak masuk, budgetnya nggak masuk. Atau yang layanan di perumahan nih mau layanan di Metronet, bisa-bisa aja asal budgetnya masuk, karena lebih mahal rata-rata. Tapi kalau misalkan yang layanan perumahan mau di layanan di Bisnet Home, itu masih masuk budgetnya. Gitu. Itu kecepatannya sama ya? Kecepatannya pastinya berbeda untuk kecepatannya. Dan ada beberapa keunggulan juga yang di layanan Bisnet Home, Metronet, dan layanan dedicated. Yang tadi saya sebutkan adalah yang di layanan Bisnet Home itu kita kan tidak deliver bandwidth-nya full secara langsung. Misalkan 85 Mbps masih bisa dapat nih 85 Mbps. Dia up to, layanan up to tanpa FUP atau pembatasan kuota pemakaian gitu. Beda halnya dengan layanan bisnet yang segmentasinya bisnis. Pasti satu kantor isinya lebih dari 20 orang. Tuh yang delivernya. Kalau di rumah kan ya kali paling maksimal 10 orang. Ya 15 orang. Mungkin tetangganya juga pengen pakai internet ya kan, di share gitu. Sekitar segitu. Jadi sesuai kebutuhan aja sih. Kalau untuk yang jenis-jenis paketnya. Bisa dilihat di webnya kita di bisnethome.net untuk layanan Bisnet Home ya. Bisa dicatat di situ. Atau untuk yang segmentasinya bisnis, untuk list harga dan detailnya, bisa dilihat di bisnetnetworks.com. Terus apa yang melandasi komitmen Bapak hingga saat ini untuk menyalurkan jaringan internet di bisnet ini? Komitmennya, karena adanya kebutuhan sih kalau menurut saya. Benar nggak? Benar nggak? betul Pak. Benar nggak? Karena ya, Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong ISP ini dibangun karena nggak ada kebutuhan. Karena makin banyak kebutuhan internet ke depannya. Itu. Makanya banyak nih ISP atau ISP lain yang mulai berdiri ya. Mungkin ada juga yang pernah dengar RT/RW-net. Ada nggak? RT/RW-net, ada yang dengar nggak? Belum dengar Pak. Belum dengar ya? RT/RW-net itu gini. Contohnya saya langganan internet 100 Mbps dengan budget 1 juta misalkan. Nah, dari budget 1 juta tersebut bulanannya, saya mau nge-share lagi nih ke tetangga-tetangga. 10 orang aja. Saya jualnya berapa? 150. 150 untuk per orangnya, ya itu termasuk murah ya. Apalagi di deliver internetnya nggak langsung gede gitu, dibagi di situ. Nah, itu pasti banyak lah untuk orang-orang yang berdiri ataupun yang berusaha mengambil keuntungan dari dia berlangganan bisnet. Itu pastinya kan dilihat dari situ aja kita lihat bisa tahu orang-orang pasti di setiap perumahan pasti butuh internet. Nggak mungkin kalian kalau misalkan survei lah satu komplek perumahan di dekat kalian, ada nggak yang nggak berlangganan ISP? Nggak ada pasti. Pastinya ada semua. Gitu. Jadi komitmen kita ya karena memang ada kebutuhan dari pelanggan, ya kita tetap maju untuk menjalani bisnis ini. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Selanjutnya Pak, Itu ya.
pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana pendapat Bapak untuk jaringan internet di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, Pak? Kan Ya, sudah ada iya. 5G. Iya, benar. Itu yang lagi digencarkan di pemerintah kan saat ini, mencoba mendukung jaringan 5G. Tapi kan balik lagi ke infrastruktur. Setiap ISP kan nggak semuanya tercover untuk area-areanya. Ada area-area perdesaan, ada area-area yang belum bisa kita bangun semuanya. Karena gini, jaringan infrastruktur bisnis, contohnya yang di bisnet aja ya, nggak jauh ya. Kita nggak bangun jaringan kabel FO dari setiap jalan-jalan utama mengcover, misalkan mau mengcover ke daerah-daerah pedesaan. Kalau daerah perkotaan pasti rata-rata udah tercover ya. Itu kan masih cukup sulit jangkauannya. Ada peraturan-peraturan tertentu itu untuk menjangkau area-area tersebut. Yang udah perumahan yang udah masuk real estate gitu, yang untuk perizinan ekspannya cukup sulit, itu apalagi kita nggak bisa mengcover semuanya. Itu kalau misalkan bisa mengcover semuanya ke depannya sih mungkin ya bisa diimplementasikan jaringan tersebut ya. Cuman kan saat ini memang kendala-kendala perizinan kalau dari sisi bisnis. Nggak semudah kita mengegulkan komplek perumahan yang taruhlah komplek perumahan Sedayu, grup Sedayu, ya kan? Nggak semudah itu kita bisa kerjasama untuk expand ke sana. Nggak semudah itu sih. Tergantung setiap perumahan ya, wilayah. 5G itu emang cukup bagus sih. Tapi saat ini kalau 5G, misalkan yang di bisnet itu dari hanya sisi perangkatnya aja, perangkat tambahan. Kalau di negara-negara lain, emang kalau menurut rekan-rekan saya yang udah di sana, jaringan internet cukup cepat sekali dan murah katanya, lebih murah timbang di bisnet. Ada customer yang India datang ke Indonesia di apartemen, melihat harga di layanan di bisnet, wah cukup mahal banget, di India mah lebih murah, dia bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Tapi ya kita nggak tahu seluk-beluk di sana seperti apa. Balik lagi sih, pemerintah support nggak dengan setiap ISP untuk mendukung semua jaringan seluruh Indonesia bisa di cover layanan bisnet atau gimana? Oke Pak, makasih. Ya pastinya kedepannya akan dijalanin ya untuk yang kalian info tadi, jaringan 5G apakah kedepannya akan di cover semua di seluruh Indonesia? Ya pasti kedepannya pemerintah ada pemikiran ke sana lah. Diusahakan terus berkembang ya Pak. Iya, kita kan visi misinya gitu, mengikuti perkembangan zaman. Dengan negara-negara berkembang lainnya ya masa kita ketinggalan terus, ya kan gitu. Betul. Nggak mungkin kita ketinggalan terus. Ada inovasi pasti setiap ISP-nya. Apalagi yang dari plat merah, BUMN, mungkin yang ISP yang plat merah kalian udah tahu kan, itu pasti dominasinya cukup tinggi. Iya betul Pak. Terima kasih Pak yang hari ini. Ya. Apa ada pertanyaan lain atau gimana? Salam buat Pak Untung ya. Iya. Karena beliau udah motivasi saya juga dan sampai saat ini. Beliau belajar Pak. Iya. Oke, kalau begitu. Saya sampaikan salamnya untuk Pak Vicky. Ya. Semoga kalian semua sukses ya. Baik. Boleh Japri kalau misalkan mau ada tanya-tanya segala macam buat Japri juga nggak apa-apa. Ya. Mungkin saya agak slow rest ya kalau misalkan di jam-jam kerja gitu. Boleh langsung telepon nggak masalah gitu. Di perusahaan Bapak ini sebagai apa ya? Saya area koordinator. Area koordinator untuk di area Kelapa Gading, wilayah Kelapa Gading. Ada beberapa divisi di bisnet ini.
nggak hanya semuanya area koordinator. Kalau di area koordinator tuh terkait dengan kegiatan penjualan, marketing, kerjasama properti, kayak gitu. Terus menjalin hubungan baik dengan kelurahan-kelurahan setempat, RW-RW setempat. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Beda halnya dengan tim-tim teknisi. Tim-tim teknisi ini yang untuk maintenance jaringan, instalasi, segala macamnya, troubleshoot. Gitu. Mungkin kalau kayak gitu Pak Untung sebenarnya udah bisa jelasin sih. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Cukup sekian ya? Ya. Oke, kalau Terima gitu kasih, Pak. salam semuanya ya. Semoga punya berhasil semuanya ya. ya, Pak. Oke. Maaf kalau ada salah-salah kata ya semuanya. Ya. Oke. Kami juga minta maaf. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Dadah. Yo. Oh, netet. Siap.